Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar. Kesebangunan dan kekongruenan bangun datar itu kompetensi dasarnya adalah yang pertama menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Untuk terampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kita mempelajari materi kesebangunan dan kekongruenan, diharapkan dapat yang pertama mengenali dan menyebutkan syarat dua bangun datar yang kongruen atau tidak kongruen. Yang kedua, membedakan dan menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Yang ketiga, menentukan perbandingan sisi dua segitiga sebangun dan menghitung panjangnya. Keempat, memecahkan masalah yang melibatkan konsep kesebangunan. Selanjutnya, kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan senilai. Kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya pada bangun berikut ini. Pada bangun ini, panjang AD adalah 6, sedangkan panjang SP adalah 12. Kemudian panjang AB 10 dan panjang PG adalah 20. Maka perbandingannya AB dibanding PG. Berarti 10 dibanding dengan 20. Itu sama dengan 1:2. Kemudian BC itu sama dengan AD yaitu 6 dibanding 12 atau SP atau RG sama-sama 1:2. Perbandingannya senilai atau sama 1:2. Jadi sudut bersesuaian sama besar. Pada bangun ini, dua bangun ini adalah bangun persegi panjang. Maka keempat sudutnya adalah 90 derajat. Siku-siku di keempat-empatnya. Nah, ini 90 semuanya ya. Nah, sudut A sama dengan sudut B 90 derajat. Sudut B sama dengan sudut Q 90 derajat. Sudut C sama dengan sudut R sama dengan 90 derajat. Sudut D sama dengan sudut S atau 90 derajat. Selanjutnya, manfaat kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk mengukur tinggi gedung, tinggi pohon, tinggi tiang, tinggi menara, dan objek-objek lainnya. Yang kedua, menghitung diameter matahari, menghitung skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Contohnya pada gambar berikut ini. Pada sebelah kiri, ini adalah bangun lapangan bulu tangkis pada peta, sedangkan yang kanan adalah ukuran lapangan bulu tangkis pada ukuran sebenarnya. Selanjutnya, nah, tinggi orang dengan bayangannya ini bisa digunakan untuk mengukur tinggi pohon. Nah, itu manfaatnya. Selanjutnya, kita ambil contoh seorang pemuda yang tingginya 170 cm berdiri di samping pohon yang mempunyai bayangan 5 meter. Jika panjang bayangan pemuda itu 2 meter, berapakah tinggi pohon sebenarnya? Kita lihat.
Diketahui tinggi pemudanya 170 cm, kalau kita rubah ke meter adalah 1,7. Bayangan pohonnya adalah 5 meter, bayangan pemuda 2 meter, dan berapakah tinggi pohonnya? Maka kita bisa bandingkan perbandingannya, berarti tinggi dibanding dengan tinggi. Tinggi yang ditanya adalah tinggi pohon, berarti dibanding dengan tinggi orang. Sedangkan bayangan pohon dibanding bayangan orang. Nah, selanjutnya tinggal kita kali silang ya. Berarti kita lihat di sini berarti 1,7 kali 5 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 4,25. Jadi tinggi pohonnya 4,25 meter. Nah, ini gambarnya. Lanjut. Kesebangunan dalam segitiga. Yang pertama pada segitiga lancip. Dua buah bangun segitiga yang berhimpit seperti ini. Rumusnya adalah kita lihat. Jadi AB ini dibanding AD itu sepanjang ini, sama dengan AC segini dibanding AE, sama dengan BC itu yang tanda panah dibanding tanda panah yang lebih besar, yaitu DE. Nah, ini bentuknya tiduran ya. Sekarang bentuknya yang berdiri. Sama, ini adalah dua buah segitiga yang sebangun. Ini sisi A, sisi B, sisi P, sisi Q, sisi C, dan sisi D. Nah, rumusnya yang ada tanda panah ini langsung dibagi P banding Q. Nah, di sini menjadi P banding Q. Sedangkan yang atas ini kita buat A tambah B. Nah, A tambah B dulu dibagi A. Seperti ini. Kemudian karena tadi adalah tambah B, maka sekarang sama dengannya C tambah D yang sebelah kanan. C tambah D dibanding C. Nah, ini bisa kita sama perbandingan bahwa A dibanding B itu sama dengan C banding D, atau A banding C sama dengan B banding D. Nah, ini contohnya. Gilang memiliki tinggi badan 150 cm. Gilang kemudian berdiri pada titik yang memiliki jarak 10 meter dari sebuah gedung. Ujung bayangan dari Gilang berhimpit dengan ujung bayangan gedung. Jika panjang bayangan Febri adalah 4 meter, maka tinggi gedung tersebut adalah, nah pembahasannya, dilihat dari prinsip bangunan, maka bisa kita lihat jika EB banding DC sama dengan AB banding AC. Nah, sehingga tinggi Gilang itu kan 150 cm dirubah menjadi 1,5 meter. Nah, jadi kalau kita mau tuliskan yang ini, rumus ini itu berarti EB dibanding DC sama dengan AB. EB dibanding DC sama dengan AB dibanding AC. Nah, berarti EB itu berarti tinggi si Febri. Nah, tinggi si Febri 1,5 meter dibanding DC. DC itu adalah tinggi gedung. Kenapa dibandingkan langsung? Karena ini adalah sejajar. Tanda panah seperti ini ya kalau dalam segitiga tadi. Sama dengan AB. AB itu 4 meter dibanding pasti dengan yang lebih panjang. 4 tambah 10 AC. Maka ini prosesnya 1,5 dibanding DC, tinggi Gilang dibanding tinggi gedung yang ditanya. Sama dengan bayangan Gilang dibanding bayangan gedung. Nah, ini tinggal dikali silang. 4 DC sama dengan 1,5 kali 4. Berarti 14 kali 1,5 dibagi 4. Hasilnya 5,25 meter. Itu tinggi gedung. Maka hasilnya 5,24. Dilanjut. Sebangunan dalam segitiga, rumus kedua adalah segitiga siku-siku. Nah, ini ada dua buah segitiga siku. Nah, di sini itu adalah siku-siku. Ya. Nah,
Ini namanya garis tinggi yang AD. Untuk mencari panjang AC ini, maka harus kita hitung akar dari CD dikali BC. BC sendiri adalah CD ditambah BD. Ini rumusnya. Untuk mencari AB, kalau mencari AB berarti harus BD dulu, akar ya, dikali BC. Nah, BC ini. Maka AB adalah, karena ini adalah pangkat 2, kalau ke kanan jadi akar. Gitu ya. Kebalikan. Maka BD kali BC. Untuk AD ini menyeberang ke tengah. Jadi kalau AB itu AD itu CD dikali BD. Berarti CD dikali BD. Penjelasannya seperti yang di kanan. Nah, ini ada 3 penjelasan untuk mencari panjang BC. BC itu sama dengan CD dikali CA. Nah, ini mencari BC ya. BC itu CD kali CA. Sedangkan untuk mencari BD itu yang tengah. Ini panjang CD dikali panjang AD. Berarti membelah ke tengah ini. Ke sini, ke atas dan ke bawah. Sedangkan untuk mencari panjang AB itu berarti dari pusat ini ke kanan, ke atas, sama ke atas full. Nah, berarti AD kali AC. Ini untuk segitiga siku-siku. Contohnya, pada gambar berikut, tentukan panjang KM. Ini soal UN tahun 2018. Nah, ini kita gunakan rumus KM. KM berarti ini KM ya. KM itu rumusnya kan ke sini. Berarti akar dari KN dikali KN tambah LN. Nah, berarti ini ditambah ya. Ini ditambah. Berarti KM, ini penjelasan di sebelah kanan juga ada. Yang sebelah kiri. Berarti KM itu akar dari berapa nih? 15 ya. 15 dikali 15 tambah 10. Nah, berarti akar dari 15 dikali 25. 15 kali 25 hasilnya 375. Nah, ini sama seperti yang ada di kiri. Hasilnya 375. Nah, contoh kedua. Nah, ini contoh kedua. Diketahui segitiga ini ya. Coba. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Sebuah segitiga ABCD ini diketahui CD-nya 4. Kemudian AD-nya 9. Ditanyakan panjang BD, panjang BC, panjang AB. Nah, panjang BD itu kan langsung ke tengah ya. Berarti BD itu akar 9 dikali akar 4. Nah, ini akar 36 adalah 6. Selanjutnya panjang BC. Kalau BC berarti bawah. Bawah ini ya. Berarti CD dikali AC. Berarti akar 4 dikali 4 tambah 9. Akar 13 dikali akar 4 berarti 2 akar 13. Akar 13. Untuk mencari AB berarti ke atas. Dari bawah ini ke atas. Berarti 9 dikali 9 tambah 4. Berarti 9 tambah 4 13. Akar 9 adalah 3. Bagi 3 akar 13. Lanjut. Untuk teori yang ketiga yaitu trapesium. Nah, ini nama rumusnya adalah pola ikan. Kenapa dikatakan pola ikan? Bentuknya seperti ini. Ini C-nya, A-nya dikali D, C-nya dikali B. Nah, ini seperti ikan. Sedangkan yang ini adalah ditambah ya. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Berarti kalau mencari E, itu berarti C kali B ditambah A kali D, atau sebaliknya boleh. Ya, karena ini penjumlahan adalah komutatif. Dibagi A tambah B. Nah, ini rumus yang pertama. Untuk mencari C sendiri, itu bisa digunakan rumus D dikali A kuadrat bagi B kuadrat. Yang ini.
Sedangkan untuk mencari D yang bawah itu adalah C dikali B kuadrat dibagi A kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai C dari trapez panjang sini dari trapesium seperti ini. Maka C itu adalah B dikali panjang Y ini, kemudian dikurangi A yang atas dikali X-nya dibagi X tambah Y. Nah, seperti itu. Atau seperti ini. Nah, kalau yang kanan ini disebutkan nama garisnya, ya. Kita mencari panjangnya F, ya. Berarti CD dikali FB dibagi CF dikali AB dibagi CF ditambah VFB, ya. Nah, ini juga boleh. Atau dari sebelah kiri, ya, DC dikali AE ditambah DE dikali AB dibagi DE ditambah AE. Nah, ini rumusnya ada 2. Nah, untuk yang sebelah kiri dan kanan ini sebenarnya ini rumus cepatnya. Kalau ini ada 8 misalkan, ini 16, berarti rumusnya tinggal setengah dikali 16 dikurang 8. Berarti setengah 16 dikurang 8 ya. Setengah 8 adalah 4. Berarti ini bisa kalau kita hitung 4. Itu cara cepat menghitung dari garis tengahnya. Selanjutnya kita akan ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut, hitunglah panjang TU. TU ini berarti panjang garis tengahnya ini, ya. Nah, TU. Berarti 14 kali 6, 5 kali 28 dibagi 5 tambah 6. Nah, hasilnya 20,36. Lanjut. Rumus selanjutnya adalah segitiga yang kecil dan besar tapi sebangun, ya. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau dibandingkan berarti S dibanding R sama dengan P dibanding Q sama dengan Y dibanding X. Berarti kalau yang ini di atas itu S, P, Y. Berarti ini segitiga yang kecil. S, P, Y. Kemudian R, Q, X. Berarti yang besar semua. R, X, Y, Q, ya. Nah, ini gambar jabarannya. Contohnya kita akan membahas tentukan panjang AE dan BE dari segitiga berikut ini. Nah, ini kita diminta mencari 2 garis, ya, panjang garis AE. Kalau kita mencari AE ini berarti bandingan dengan 8, ya. Yang udah lengkap adalah 10 dengan 15. Berarti kalau mencari AE kita bisa seperti ini. Mencari AE berarti yang bawah, ya. AB dibanding CD sama dengan AE banding ED. AB-nya itu yang besar. Berarti segitiga yang besar dulu. Berarti 15 dibanding yang kecilnya berapa nih? 10, ya. Sama dengan AE. AE ini kenapa 15? Karena di bawah, ya. Berarti ini AE dibanding 8. 8 punya yang 10. Tinggal kali silang saja. Nah, ini kita bisa kali silang. Berarti 10 sama 15 ini kan bisa dibagi 5. Bagi 5 menjadi 3 banding 2. Berarti 8 kali 3 dibagi 2. Hasilnya 12. Itu mencari panjang AE. Panjang BE bagaimana? Sama, ya, caranya. Berarti 15 dibanding 10. Nah, ini 15 banding 10. Karena 15 10 berarti di sini 3 banding 2. Nah, 3 banding 2. Berarti BE dibanding 6. BE banding 6. Karena ini 3 banding 2.
yang ini ya, 3/2 itu dari 3/12. Hasilnya tadi kan ini 15/10 BE per 6 gini ya. Cuma 15 sama 10 dikecilkan. Berarti BE atau disederhanakan ya. Berarti BE kalau ngitung asli 6 kali 15 dibanding 10 ya. Nah, 6 kali 15 itu 90. 90 bagi 10 hasilnya 9. Sama ya, hasilnya 9. Nah, itu panjang segitiga, sisi segitiga ya. Nah, lanjutnya kita ke rumusan kelima. Ini ada 2 buah segitiga. Jadi Y ini kalau dijumlah dengan B adalah 180 derajat. Ya, 180. Y ditambah theta, maaf ya. Ini tambah ini ya. Ini ditambah ini. Berarti yang apa ini? Berseberangan ya, berhadapan ya. Berhadapan. Alfa ditambah gamma itu menghasilkan 180 derajat. Sedangkan E ditambah beta itu 180. Berarti yang berseberangan. Maka rumusnya, nah ini kita ganti huruf kecil-kecil ini untuk merubah bentuk ini boleh. Atau garis aslinya. Ini AB itu berarti ini dibanding AE. AE mana? Ini yang panjang. Berarti berlawanan. Berarti pendek dibanding panjang yang satunya sama dengan AC. AC kan pendek nih. Berarti dibanding AD itu seberangnya yang panjang. Sama dengan BC dibanding DE. BC dan DE ini kita tentukan ini yang tegak. Yang sama-sama tegak. Nah, berarti BC itu dengan DE. Nah, ini. Kita ambil contoh soal berikut. Nah, ini dikatakan segitiga ini sebangun ya. Nah, bila panjang AD itu 12, BD 3, EC 24, maka panjang AE. Nah, ini sebenarnya kita bisa gunakan perbandingannya ya. Kita diminta mencari AE, berarti di sini, berarti 12 ini dibanding ini tambah ini X ya misalkan ya, X tambah 24. Berarti 12 dibanding X ditambah 24 sama dengan ini apa? X ya. X dibanding ini tambah ini. 12 tambah 3. Nah, 12 ditambah X ditambah 24 X per 15 sama dengan ini ya. Nah, habis itu kita faktorkan ya, faktor dari ini 30 dikali min 6 itu kan min 180, sedangkan 30 dikurang 6 itu plus 24. Maka yang X nya positif adalah ini ya, X min 6 adalah 0, maka X 6 nya ke kanan jadi 6 plus, berarti X nya adalah 6 cm. Nah itu ya. Nah itu materi kali ini tentang kesebangunan. Semoga bisa bermanfaat semuanya. Saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.